Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi big data infrastruktur itu data itu mengalir gitu ya. Data dari sumbernya, tempat penyimpanan ke data warehouse atau ke data lake, sampai bagaimana data itu bisa diolah menjadi sebuah dashboard untuk bisa dikonsumsi sama business user, atau data itu bisa kelola oleh data scientist untuk pembuatan model gitu. Nah, ini ya teman-teman bedanya. Jadi ada data warehouse, ada juga data mart ya. Ada perbedaan mendasar gitu. Nah, data warehouse itu adalah gudang penyimpanan data ya dari berbagai macam proses bisnis. Jadi berbagai macam hal tentang marketing, tentang data-data transaksi, data-data dari sosial media gitu ya, tapi datanya sudah rapi di sana gitu. Pada data lake itu ya udah itu semuanya itu adalah raw data gitu ya, nggak harus rapi. Nah, dari data warehouse ini kita bisa bikin data mart ya, dibagi-bagi gitu ya, per sub bisnis. Data mart khusus untuk bisnis, untuk marketing, untuk procurement, untuk operator gitu ya, bisa dibagi-bagi. Data warehouse itu tujuannya buat apa? Untuk membantu dalam penentuan keputusan. Kalau data mart membantu dalam pengambilan langkah taktis pada proses bisnis tertentu. Jadi fokus kepada bisnis tertentu. Nah, fokusnya data warehouse secara luas pada semua proses bisnis. Jadi memang sudah ada biasanya gitu ya. Semua proses bisnis ada di sana. Data-datanya semuanya di sana ya. Kalau data mart itu memang sudah fokus kepada subjek-subjek tertentu pada level departemen. Jadi fokus untuk divisi marketing, divisi sales, terus dari revenue gitu ya, macam-macam gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sumber datanya kalau dari data warehouse itu sumber datanya dari berbagai macam jenis data. Makanya bisa berbagai macam jenis departemen sama proses bisnis juga gitu ya. Sedangkan data mart itu datanya dari data warehouse gitu kan. Kalau data warehouse kan belum terbagi-bagi. Nah, di data mart ini kita buat bagi-bagi ya per subdomain, per sub bisnis. Supaya apa? Supaya lebih enak gitu. Jadi orang mengakses database itu fokusnya kalau misalnya marketing ya udah ke data mart marketing aja gitu. Fokusnya ke data mart transaksi gitu ya. Operator bisa ke operator, operasional gitu ya. Bisa ke procurement, data-data tertentu jadi bisa fokus gitu. Oke, software engineering, data science. Nah, teman-teman bisa lihat ada perbedaan ya. Perbedaan antara software engineering, data engineering sama data scientist. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini software engineering dia tuh membuat namanya web application gitu, mobile app ya, mengoperasikan IoT devices ya. Itu adalah pekerjaan software engineer. Nah, terus ada data engineer, dia pekerjaannya apa? Mengakuisisi data, mengumpulkan data, memprosesing data, mengelola data gitu ya. Terus dia melakukan juga apa namanya? Wrangling data ya, mentransformasi datanya supaya rapi, buat apa? Supaya siap digunakan sama tim data scientist untuk visualisasi, membuat dashboard, membuat training model ya, atau serving model gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, semuanya ini harus saling terkait ya, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya kita fokus ke data engineering. Dia mengumpulkan data dari aplikasi ya, aplikasi mobile itu kan dia mengumpulkan data teman-teman membeli produk ini harganya berapa, waktu pengirimannya berapa, itu adalah data-data transaksi yang didapatkan dari mobile app gitu ya, dari aplikasi teman-teman belanja misalnya di Tokopedia, di Shopee, memesan GoFood ya, di Gojek gitu ya. Itu semuanya data dikumpulkan oleh tim data engineer ya. Nah, ketika datanya sudah siap, sudah di-wrangling, sudah dirapikan, nanti siap untuk visualisasi sama model training oleh tim data scientist. Untuk menghasilkan apa? Dashboard atau model serving. Gitu. Oke, teman-teman, sejauh ini cukup jelas ya. Bisa komen satu ya, teman-teman, kalau cukup jelas. Supaya saya juga ngerasa gitu ya,
materi saya juga disimak gitu ya, jangan sampai ini gitu ya. Disimak, ada respon teman-teman, jadi semakin bersemangat juga ya sharing gitu. Oke, ini hampir sama ya teman-teman. Nah, kalau tadi itu yang software engineering lebih kepada bagaimana dia mengumpulkan data dengan aplikasi ya, mengenerate data lah. Nah, data-data itu ya dikumpul sama data engineering gitu. Tim data engineering. Nah, tim data engineering itu mengumpulkan dari berbagai macam dari macam sumber, nggak cuma tadi dari aplikasi, tapi dari berbagai macam dokumen-dokumen, ya, database, gitu ya, tempat tempat penyimpanan data, gitu ya. Dia bisa melakukan ETL atau ELT pipelines, melakukan data processing, gitu ya. Dia bisa memasukkan ke data warehouse atau dia bisa juga memasukkan ke data lake. Nah, nanti data warehouse atau data mart itu atau data lake itu nanti bisa digunakan oleh tim data scientist. Diambil datanya untuk modeling. Nah, dilakukan feature engineering lah gitu ya. Terus membuat model machine learning ya. Feature engineering itu maksudnya dia menyiapkan datanya sesuai dengan kebutuhan, feature-feature atau misalnya variabel yang dibutuhkan, dia ambil, dibikin deh apa namanya visualisasi, apa namanya modelnya, misalnya kalau tim data engineer, data scientist, dibuatlah data models gitu. Nah, ini adalah perbedaan skill ya, teman-teman bisa lihat skill yang harus dimiliki misalnya software engineer, data engineer, sama data scientist gitu ya. Nah, jadi ini skill-skill yang perlu dimiliki seorang data scientist ya, bisa R, bisa Python lah gitu ya, big data lah, data analisis, business intelligence ya, algoritma dan sebagainya. Kalau software engineer kan lebih banyak bagaimana dia membuat aplikasi ya, membuat web page gitu ya. Nah, jadi dia harus misalnya menguasai misalnya HTML, CSS, PHP, dan lain-lain. Oke, nah tadi ada ya data science role tadi kita coba lihat dari sisi data dari proses data itu bagaimana data itu diproses gitu ya. Jadi ada data infrastructure engineer gitu ya, dia melakukan mengkoleksi data lah gitu ya. Jadi sebenarnya ada lebih ke data engineer juga atau data arsitek lah gitu ya. Jadi berbagai macam data-data dikoleksi dari sensor gitu ya, data logging, data-data eksternal ya, user generated content dari aplikasi-aplikasi, dia mengkoleksi data-data itu semua gitu. Nah, sebenarnya ini data engineer juga ya teman-teman. Ini data engineer juga. Nah, dia mengurusi bagian infrastrukturnya gitu ya. Dibantu dengan tim infrastruktur engineer gitu ya. Ada tim infrastruktur biasanya mengurus-ngurusi misalnya hardware-nya. Nah, data engineer itu dia mengambil datanya gitu ya, membuat data flow, data pipeline, bagaimana data itu bisa mengalir dengan baik dari sumbernya sampai kita bisa bikin dashboard, kita simpan ke data lake kah, ke data mart kah, atau misalnya data warehouse kah. Nah, ini kerjaan dari data scientist sama data analis ya, meng-cleansing data, ya, preparation gitu ya, mentransformasi ketika misalnya datanya belum siap. Ini bisa juga sebenarnya data engineer di sini gitu ya, tergantung melakukan analytics ya, pastinya ini sudah bagian data scientist nih. Nah, ini bisa kondisional ya teman-teman. Makanya data scientist, data analis itu perlu kemampuan data cleaning juga ya, preparation juga sama detection, anomaly detection gitu. Nah, di sini dia melakukan A/B testing kah, menggunakan model machine learning ya, melakukan experimentation. Di sini machine learning engineer menggunakan deep learning AI ya. Oke, ini adalah 7 kemampuan uh, dari tim data engineering. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti di tim data scientist, data analis juga perlu melakukan ini kalau misalnya dia double pekerjaan ya, mengerjakan pekerjaan data engineering. Yang pertama, dia harus bisa menemukan dataset yang tepat gitu ya. Jangan sampai datanya nggak bagus, sumber datanya itu harus dipastikan gitu ya. Apakah datanya ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Datanya dari sumber yang benar atau tidak gitu ya.
Nah, terus data itu tentu dia perlu bisa memasukkan data itu ke data lake. Tujuannya untuk data scientist atau ke ML environment ya. Jadi kapan kita simpan data kita ke data lake? Ketika data itu memang ditujukan untuk tim data scientist, data atau tim machine learning engineer. Mereka ingin membuat model-model machine learning gitu ya. Atau dia bisa juga memasukkan ke data warehouse, kemudian ke data mart untuk keperluan tim data analis gitu ya, untuk membuat dashboard. Nah, terus yang ketiga dia bisa mengeksplorasikan data pipelines ya, memastikan bagaimana data mengalir tepat waktu, secara periode kah, secara batching kah, secara real time kah gitu ya. Dimasukkan ke data untuk diproduksi. Kalau di real time berarti dia bisa masukkan misalnya langsung ke dashboard atau ke data mart gitu ya, atau misalnya secara batching ya berarti dia bisa masukkan ke data warehouse atau misalnya ke data lake. Nah, terus ya tentu ya proses real time data scale ya dia bisa harus bisa membuat data pipeline yang bisa diproses secara real time ya. Dari secara real time bisa per millisecond atau near real time per menit, per berapa menit. Nah, itu adalah kemampuan tim data engineer gitu. Memastikan data itu bisa valid yang diterima, memastikan data itu bisa mengalir secara real time tanpa ada data yang terbuang. Datanya itu bisa dipercaya, valid gitu ya. Terus yang kelima adalah bagaimana dia memastikan informasi-informasi yang mengalir, data-data yang mengalir itu terlindungi gitu. Confidential itu kan misalnya banyak ya data-data pribadi, data-data nggak boleh disebar gitu ya. Ada data-data sensitif. Nah, bagaimana cara dari data engineering memastikan bahwa data itu tidak akan bocor, tidak akan bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang tidak punya akses, nggak boleh akses ke sana gitu. Nah, terus yang keenam memastikan bahwa data yang available untuk analisa itu memang data-data yang valid, data-data yang bisa dipercaya. Jangan sampai data-data tidak valid ya. Nah, dia harus pintar-pintar tuh melihat dari sumbernya, dari sisi kondisi datanya, ada mungkin bolong gitu ya, bagaimana mungkin datanya ada yang pernah terputus misalnya, data pipeline-nya sempat misalnya mati network-nya gitu ya. Nah, itu kan datanya bisa nggak terkumpul dengan baik. Harus dipastikan bahwa data itu komplit, bisa digunakan, dipercaya, eh, apa namanya, datanya lengkap, datanya dari sumber yang terpercaya. Nah, terus yang ketujuh bagaimana dia mensimplifikasi, menyederhanakan data preparation gitu ya, terus memungkinkan saling berkolaborasi antara tim data engineer atau misalnya tim data analis ataupun tim data scientist gitu. Karena kan kita dalam satu tim yang sama, dalam dalam tim data gitu ya, kita harus bisa bekerja sama gitu ya tadi gitu. Baik yang software engineer, baik yang misalnya data analis atau misalnya data scientist, kita harus bisa berkolaborasi gitu. Kita harus bisa bekerja sama bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi data engineer itu apa? Dia membantu menemukan data yang tepat, memastikan dia available di environment-nya, jadi tempat data itu disimpan dan itu tersedia untuk tim yang lain, tim data scientist, data analis gitu. Memastikan bahwa data itu dapat dipercaya, yang data-data sensitif itu bisa disembunyikan, dimaske, ditutup-tutupi. Misalnya kalau NIK kan nggak boleh ya dibocor, bisa tuh ya. Sementara diganti misalnya dengan bintang dienkripsi gitu ya. Memastikan waktu yang dihabiskan untuk data preparasi itu juga sedikit gitu ya. Terus bantu mengoperasikan data pipeline itu ya, bagaimana bisa mengoperasikan data pipeline itu dengan baik. Jadi datanya itu membantu kamu untuk menemukan data yang tepat, memastikan dia available untuk bisa digunakan oleh tim yang lain, memastikan bahwa data yang tersebar yang digunakan itu adalah data yang bisa dipercaya, data-data sensitif itu bisa ditutupi, di-masking gitu ya, atau disembunyikan, dienkripsi, memastikan waktu untuk proses data preparation itu sedikit, dan memastikan data pipeline itu beroperasi dengan baik. Nah,
data engineering ini dibutuhkan sehingga apa? Sehingga tim data scientist bisa mengerjakan pekerjaan mereka gitu. Kalau misalnya tidak ada data engineering-nya, ya kasihan data scientist-nya mengerjakan misalnya pekerjaan data engineering. Bahkan mungkin belum tentu dia punya skill yang mumpuni untuk menyiapkan datanya gitu. Silakan Mas Hendri Saputra, sekarang kalau ada pertanyaan. Baik Pak, saya mau menyimpulkan Pak. Ya, silakan Pak Hendri. Mas Hendri. Silakan Mas Hendri. Mas Hendri. Putus ya, hilang ya? Saya mau menyimpulkan, Pak. Oh ya, silakan Pak. Silakan Mas. Saya mau gini, Pak. Jadi itu data engineering itu bisa disebut sentral ya, Pak. Karena kan dia kan berkolaborasi. Bisa contohnya kan mengumpulkan data ya, Pak. Mengumpulkan dari berbagai sumber gitu maksudnya. Iya. Seperti sumber dari database atau transaksi, sistem ERP juga atau bisnis lainnya gitu Pak maksudnya. Iya betul. Ya, baik Pak. Jadi memang data engineer itu, iya benar Pak ya, benar data itu memang mengumpulkan data dari berbagai macam sumber. Nah dia center atau tidak, sebenarnya tergantung perspektifnya kita lihatnya bagaimana Pak. Jadi dia memang menghubungkan antara tim software engineering sama misalnya tim data scientist. Nah, jadi tergantung kalau center atau tidak sebenarnya tergantung dilihatnya dari mana Pak ya. Cuma memang dia ada lebih kepada bagaimana dia bisa menyiapkan data ya, dari berbagai macam sumber, memastikan data itu benar atau tidak gitu ya. Terus bagaimana dia itu informasi-informasi penting itu bisa ditutupi gitu ya, di masking. Dia punya peran yang sangat krusial gitu ya, punya peran yang sangat besar gitu, Pak Henry. Jadi memang saya kurang tahu teman-teman mungkin jarang yang mendengar istilah data engineering gitu, tapi di perusahaan-perusahaan itu ada. Bahkan posisi yang paling banyak dicari juga adalah data engineer. Kenapa seperti itu? Karena kondisi sekarang itu banyak itu di perusahaan-perusahaan itu banyak data-data kotor gitu. Jangan muluk-muluk bicara machine learning kalau misalnya datanya nggak ada gitu. Nah, perlu jadi datanya ada tapi datanya nggak bersih. Makanya kita perlu yang namanya data engineer gitu. Nah itu sebenarnya posisi yang cukup dicari juga sekarang, sedangkan di Indonesia itu sedikit ya stoknya gitu. Sekarang itu banyak sekali yang belajar data analis, machine learning, data scientist, tapi yang sekarang kurang data engineer gitu misalnya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Untuk itu Pak, kalau saya kan kerjanya di pabrik nih. Terus kalau pengen mengetahui data engineering di terus data scan apa yang itu terus data-data lainnya itu kalau pengen mengetahuinya kita tanya ke HRD-nya langsung atau ke pemilik perusahaan ya Pak. Dikarenakan kalau di tempat pabrik itu kita kerja itu kita pegang bagian kita nggak ngurusin lain-lain gitu Pak. Jadi sayanya tuh bingung kalau menggali data-data di tempat pabrik saya gitu. Mungkin ada caranya Pak. Iya. Oke, jadi gini Mas Marcel ya. Data itu ya, itu kan banyak informasi-informasi konfidensial atau istilah lainnya data rahasia gitu ya. Nah, memang di perusahaan itu ada aturan siapa memiliki akses ke data itu gitu. Jadi ada manajemen user, jadi VPN atau biasanya tuh mungkin kurang tahu apakah teman-teman terbiasa dengan istilah VPN gitu ya. Nah, jadi data-data itu ya sebaiknya, seidealnya data-data itu memang cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, yang bisa mengakses itu biasanya misalnya tim data scientist. Itu pun data scientist itu bisa mengakses data itu kalau dikasih akses. Nah, kalau dia kerjanya memang di sana gitu. Kalau dia bukan kerjaannya di sana, kalau misalnya dia data engineering, dia harusnya bisa mengakses semua itu karena dia menyediakan data ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi Mas Marcel,
dengan posisinya sekarang gitu ya, bukan orang bagian data, itu saya khawatir kemungkinan besar Mas Marcel nggak bisa tuh dapat datanya gitu. Ya, Pak, Karena benar. memang karena itu kan akses data itu kan konfidensial ya. Apa kepentingan Mas Marcel untuk bisa mengakses data itu, sedangkan Mas Marcel sendiri misalnya bukan orang data, bukan tim data misalnya. Nah, kecuali Mas Marcel bisa nanya-nanya, ada nggak ya data-data yang bisa saya bisa coba-coba saya bikinkan dashboard, saya bantu gitu ya. Itu harus bertanya karena memang Mas Marcel bukan dalam posisi yang punya hak untuk bisa mengakses data itu gitu ya, karena bukan tim ini. Terkait data-data, nah tergantung setiap departemen itu mereka tuh biasanya ada data tersendiri gitu. Misalnya marketing, dia punya data marketing. Misalnya bagian HR, dia punya data terkait karyawannya gitu ya. Bagian sales, dia punya data penjualannya. Bagian produk, dia punya data terkait produk-produk yang biasa dibeli gitu ya, dibelanjakan. Gitu. Jadi masing-masing punya tuh datanya. Nah, itu saya kurang tahu Mas Marcel bagaimana kondisi di perusahaannya. Saran saya, Mas Marcel bisa langsung ke tim datanya aja gitu. Kalau misalnya siapa tahu misalnya dengan pendekatan dengan orang datanya, teman-teman misalnya Mas Marcel kelihatan nih, wah antusiasnya mau bikin dashboard nih, analisa nih. Siapa tahu dari sana bisa diarahin tuh, coba deh bikin dashboard ini pakai data ini gitu. Ada nggak data yang bisa dipakai buat latihan-latihan, bisa setidaknya bisa membantu nih perusahaan gitu ya. Nah, itu Pak, nggak udah ada ngenangan begitu. Namun cara pendekatannya itu bagaimana ya Pak? Soalnya saya itu kan bagian gudang itu jarang ke tempat-tempat kayak tempat itu kayak HRD, tim data-data itu jarang. Itu cara pendekatannya gimana Pak? Oh gini aja, pertama Mas Marcel ya tentu harus cari kenalan dulu ya, kenalan dengan orang data gitu ya, nanya-nanya. Kalau saya sih menurut saya Mas Marcel bisa mulai dengan eee, menanya dengan tim datanya yang biasa mengolah data, "Saya ngambil kuliah ini, mau mengerjakan." Mungkin start bisa gini aja nanti, Mas Marcel, tanya-tanya ke tim datanya, coba cari siapa siapa orang datanya, sapa aja gitu ya, langsung ketemu kah gitu ya, bilang aja, "Oh saya lagi ngambil, lagi kuliah, ngambil mata kuliah data science atau pattern recognition gitu ya, saya latihan-latihan bikin dashboard," gitu ya. Ada nggak ya data-data yang bisa dibuat secara publik yang boleh saya akses, saya akan coba buatkan dashboard gitu. Tapi kan Jadi belajar-belajar. yang saya tahu cuma Gini Pak, HRD aja Pak. Kalau tim data-data saya kurang tahu sih orangnya Pak. Oh iya, nanya-nanya aja di HRD-nya. Atau misalnya tim HRD-nya juga ada data gitu. Tanya-tanya aja, tapi Mas Marsis bilang, "Saya lagi kuliah," gitu kan. Ambil mata kuliah ini, belajar-belajar bikin dashboard, analisa gitu ya. Ada nggak sih data-data yang bisa saya yang bisa oke kalau misalnya ke publik gitu, saya bisa kerjakan, bikinkan dashboard gitu. gini Pak. Halo, Ya, halo gimana? gini Pak. Semisal ini Mas Marcel itu jadi data engineer ya Pak. Gimana sih Pak caranya mempersiapkan data atau mengumpulkan datanya itu Pak? Gimana Pak? Data engineer. Nah, seorang data engineer itu dia punya skill apa tadi kalau data engineer itu dia punya skill apa saja? Dia harus punya skill Python ya, programming, SQL, Python itu penting banget ya kalau sorry ini. Bentar. Nah, data engineer itu dia harus punya kemampuan programming tools, sama data wrangling, sama software engineering. Nah, di sini bisa dilihat bahwa seorang data engineer itu harus punya kemampuan ngodingnya bagus, bisa Python gitu ya, menggunakan tools-tools Python itu penting sekali, itu basic sekali gitu ya. Python itu bisa bagaimana teman-teman bisa menarik data, mengotomasi proses pengambilan data dari berbagai macam sumber. Dengan Python
sama SQL, teman-teman juga bisa melakukan bagaimana menyiapkan data, membersihkan data gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan berbagai macam tools big data juga. Menggunakan misalnya informatika gitu ya, Cloudera, cloud dan sebagainya gitu. Jadi memang skill yang di sini saya perlihatkan lagi. Data engineer itu dia punya kemampuan misalnya Hadoop, data warehousing, database, Oracle, big data gitu ya. Nah, bagus kalau misalnya punya kemampuan coding juga yang lain gitu. Tapi setidaknya ini sih menurut saya. C++ ikut data engineering, Pak. Gimana? Kalau C++ itu. Enggak sih, itu enggak harus kok. Yang ini yang penting Python di sini. Python. Sekarang kebanyakan Python sekarang. Ini lama santai aja Mas. Ini Python, SQL. Ini sih yang penting banget, big data. Nanti yang tools-tools ETL harus paham nih ETL bagaimana, extract, transform, load, bagaimana database, warehousing. Ini adalah tools database big data, Hadoop, Cloudera gitu ya. Oke, mungkin gimana Mas? Cukup jelas? Tertarik nih jadi data engineer? Masih berangan-angan saja, Pak. Mas, ya oke. Di sini ada yang baru pertama kali dengar istilah data engineering nggak? Atau data engineer? Bisa komen satu deh kalau misalnya baru pertama kali. Karena ini memang penting banget ya, pekerjaan seorang data engineer itu adalah bagaimana menyiapkan data gitu. Kalau enggak ya, kalau misalnya ya harus kalau nggak ada data engineer di organisasi itu, dia mau nggak mau dia data scientist-nya harus bisa mengerjakan pekerjaan data engineer gitu. Nah ini ya teman-teman tools-nya data engineering. Dia harus bisa SQL gitu ya, Python yang paling utama gitu ya. Bisa Spark, AWS, Java, Hadoop ya. Nah ini yang setidaknya yang 6 besar nih. Ada tambah-tambahan lainnya ya, kalau bisa itu bagus tuh. Tapi nggak harus kok, di dunia kerja nggak harus semuanya bisa gitu. Yang paling penting SQL sama Python itu ya, Pak? Iya betul. SQL sama Python. Data analis sama data scientist pun iya, tapi kalau misalnya dibandingkan antara data scientist, data analis sama data engineer, skill SQL sama Python untuk data engineer harus lebih di atas di data scientist sama data analis. Itu skill utama yang harus dimiliki oleh data engineer. Oke, teman-teman ada masih aja yang mau bertanya? Silakan. Silakan ya, nanti bisa raise hand, bisa komen. Saya lanjutkan sedikit dulu. Nah, ini tingkatan-tingkatan organisasi berdasarkan dari engineering-nya ya, teman-teman. Kalau tadi kan lebih kepada data driven-nya ya, data driven, tapi ini lebih kepada data engineering-nya. Nah, jadi berdasarkan arsitek types-nya ya dari sisi data engineering. Nah, ada tingkat-tingkatannya juga gitu ya, seberapa mature dari organisasi itu. Ada yang starter, ada yang siluet, ada potensial atau North Star. Nah, North Star ini yang benar yang mirip tadi yang data driven atau data lead gitu. Kalau starter itu dia masih terbatas infrastrukturnya, masih sangat terbatas. Nah, ada juga yang sudah siluet, dia sudah mulai tuh infrastrukturnya sudah oke, tapi belum mature, belum cukup gitu, masih kurang terorganisasi dengan baik ya. Ada yang potensial ya, sudah mulai itu ya, center of excellence-nya sudah ada gitu ya, tapi belum terlalu terpenuhi, belum secara data engineering sudah mulailah gitu ya, sudah ada data engineer-nya, terus sudah ada data warehouse-nya gitu ya, data lake-nya juga sudah ada gitu ya. Tapi belum terlalu mature gitu. Kalau misalnya di North Star, nah dia sudah sangat mature ya. Dari data pipeline-nya, data warehouse-nya, data lake-nya, tim data engineer-nya sudah lengkap juga.
dia berkoordinasi dengan berbagai macam tim ya, data software engineering, data scientist, data analis gitu ya. Ada head-nya juga, jadi sudah komplit lah gitu ya. Nah, itu teman-teman ada pertanyaan lagi terkait ini? Sebelum kita mungkin saya akan bahas sedikit tentang data processing. Saya akan ada slide tambahan. Oke, tadi kita sudah bahas lumayan ya teman-teman ya. Bagaimana perspektif dari data science itu sendiri gitu ya. Silakan komen satu kalau misalnya sudah cukup jelas. Bagaimana life cycle data science itu ya. Definisi data, tipe data, bagaimana berpikir tentang data gitu ya. Bagaimana data organisasi, bagaimana konsep data science, metodologi ya. Sampai pembahasan tentang engineering. Silakan ada yang bertanya. Oke. Ini sedikit kita lanjut ya teman-teman. Nah, saya mau balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kita sudah bahas data life cycle secara menyeluruh gitu ya. Bagaimana kita bisa paham problemnya gitu ya. Bagaimana kita mengkoleksi datanya gitu ya. Ada data mining, ada machine learning gitu ya, ada AI, ada deep learning gitu ya. Bagaimana kita mengambil keputusan. Saya mau balik dulu ke CRISP-DM ya teman-teman. Nah, jadi CRISP-DM ya ini ada banyak ya versi-versinya teman-teman ya. Nah, kalau CRISP-DM itu dia start dari business understanding, data understanding ya, kemudian data preparation, modeling, evaluation sama deployment. Nah, ini semuanya sebenarnya sorry. Oke. Nah, ini sebenarnya proses bagaimana kita mengerjakan misalnya data mining atau misalnya data scientist ya. Jadi ini masih dikerjakan misalnya data preparation itu dikerjakan sama tim data. Nah, sebenarnya ya data itu misalnya sudah tersedia di data lake. Nah, ini sebenarnya data-data itu misalnya sudah tersedia data lake, kalau nggak ada berarti dia harus kumpulkan, mencari data tempat lain ya. Ini proses CRISP-DM. Jadi bagaimana dia harus memahami business understanding-nya ya. Terus bagaimana perlu pemahaman terkait data juga gitu ya. Jadi kalau misalnya business understanding ya kita bagaimana kita paham bisnisnya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nah, jadi data mining life cycle itu dia start dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation sama deployment. Nah, ketika misalnya kita di sini kita harus mengidentifikasi objektif dari proyek kita gitu ya. Nah, dari sana ya kita perlu ya mengetahui dari sisi bisnis objektifnya apa, situasinya bagaimana, mendeterminasi goals-nya apa yang kita ingin capai gitu ya. Kita perlu ada yang namanya project plan gitu ya juga ya. Project plan-nya seperti apa kita perlu itu. Nah, setelah kita paham nih bisnisnya, konteksnya, problemnya, goals-nya apa, kita kemudian bisa collect dan revisi data, ngambil data gitu. Dari bisnis itu, problem itu kita kemudian mencari datanya. Collect, review ya, mendeskripsikan, explore datanya, apakah datanya sudah oke, sudah bersih, sudah gimana. Kita verifikasi kualitas datanya sudah oke atau gimana gitu ya. Nah, dari sana kalau misalnya datanya kurang pas ya, nggak cukup. Nah, kita balik lagi business understanding gitu. Kita pahami lagi, oh kita mungkin cari masalah yang lain ya. Pertanyaannya nggak bisa nih dengan data yang ada gitu ya. Kita bisa mencari masalah lagi. Setelah itu kita cari lagi datanya sudah ada, kita koleksi, kita review, kemudian kita siapkan datanya, kita select ya, pilih data-data yang kita butuhkan, kemudian kita bersihkan ya,
kita integrasikan datanya, kita formatting datanya sesuai dengan format. Bisa saja dia formatnya masih angka, integer atau string gitu ya, padahal harus tanggal. Nah, ketika datanya sudah siap, kita bisa melakukan modeling ya. Kita bisa pilih teknik-teknik modeling, apakah yang teknik statistik atau misalnya machine learning. Terus kita bisa generate test design, terus kita bisa build model parameter setting ya, terus assess model gitu. Ya, inilah step modeling lah. Nanti kalau misalnya memang ada cukup ya waktu di akhir di pertemuan-pertemuan terakhir kita bisa bahas tentang modeling. Nah, setelah itu evaluation gitu ya. Kalau misalnya modelingnya nggak sukses, kita siapkan lagi datanya gitu ya. Datanya nggak cukup, ya udah evaluasi. Kalau modelnya nggak kurang tepat, kurang bagus akurasi atau presisinya, kita balik lagi tuh ya, pahami nggak bisa nih dipecahkan, kita cari lagi masalahnya gitu. Sampai deployment pun sudah di-deploy, kita mengambil kesimpulan ke bisnis bagaimana. Tentu kita harus melakukan plan deployment dulu, monitoring dulu, maintenance juga ya. Final report-nya bagaimana, review project-nya apakah sudah oke, sudah tidak ya. Kalau misalnya nggak bisa nih kita lanjut, ya udah kita bikin masalah lain, atau sudah oke nih ini kita bisa coba lagi yang ngerjakan yang lain. Ini adalah Krebs DM ya teman-teman. Ini saya perkenalkan untuk yang data mining. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tadi itu banyak ya istilah-istilahnya teman-teman di sini. Dia ada data understanding, data preparation gitu ya. Dia lebih menggunakan istilah data understanding sama preparation. Terus di sini dia menggunakan istilah data collection, data processing, data cleansing, sama exploration. Jadi macam-macam ya. Di bagian ini bisa macam-macam ya teman-teman istilah-istilahnya gitu. Kalau ini ada 4 tahap ya. Kalau misalnya di data mining Krebs DM, dia itu cuma 2 tahap ya. Dia data understanding sama data preparation. Nah, kalau saya lebih prefer pakai istilah ini teman-teman. Cukup pakai satu istilah. Data processing. Data processing itu terdiri dari proses pengumpulan data sama proses menyiapkan data gitu. Jadi data processing itu ada 2, termasuk dalam proses mengumpulkan data dan menyiapkan datanya gitu ya. Nah, kalau ngurusin datanya bagaimana kita bisa label, kalau misalnya datanya belum ada labelnya, nama kolomnya kita kasih label. Nah, kita bisa ingest datanya ya, streaming sama batching tadi ya. Bagaimana datanya itu bisa mengalir ya secara streaming atau batching. Terus bagaimana datanya kita agregat ya, kalau misalnya detail sekali kita perlu yang agregatnya aja gitu. Nggak perlu sampai data-data individu, tapi kita lebih kepada summary datanya aja ya. Nah, apalagi kalau misalnya data-datanya tuh banyak data-data rahasia gitu ya, kita agregat aja minta datanya gitu ya. Nggak perlu data-data individu, siapa yang beli, siapa NIK-nya gitu ya. Terus kemudian data processing itu ada lagi ya. Nah, selain data collection, data processing itu kita juga melakukan data preparation. Nah, data processing itu lebih kepada bagaimana kita nyiapin datanya. Bagaimana kita bisa memahami datanya, itu termasuk adalah di sana itu ada data understanding. Kita melakukan exploratory data analysis ya, untuk memahami datanya. Ketika kita sudah melakukan exploratory data analysis, sudah tahu nih, oh ada yang kosong, ada duplikat, nah baru kita lakukan data processing. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita cleansing datanya, kita partisi kah, kita scaling kah gitu ya.
Setelah kita melakukan data processing, kita bisa melakukan feature engineering. Kita melakukan feature selection kah, gitu ya, feature transformation kah, feature creation kah, atau feature extraction. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi data processing itu ada dua ya, terbagi menjadi dua. Saya suka, ini menurut AWS ya. Data processing itu bisa data collection, kemudian dilanjutkan dengan data preparation. Data processing itu ada dua, kita melakukan exploring data analysis, kemudian ada data processing sama feature engineering. Nah, kita start dulu dari data collection. Nah, data collection ini kita bisa melakukan labeling. Nah, ini khususnya ketika kita ingin melakukan model machine learning ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita ingin melakukan regression, classification, ada tuh itu adalah target feature ya, target answers. Nah, itu harus ada label datanya. Biasanya dia yes atau tidak gitu ya. Dia berpenyakit atau tidak, dia resign atau tidak, dia churn atau tidak gitu. Nah, kita harus melakukan labeling, mendefine orang-orangnya termasuk churn kah, termasuk tidakkah, termasuk resign kah atau tidakkah, termasuk lulus atau tidakkah gitu ya. Kita harus labeling gitu ya untuk bisa sebagai bahan data training sama data validation. Kita juga bisa melakukan ingest ya, data collection itu kita bisa melakukan ingestion yang tadi sudah saya bahas. Ada prosesnya secara streaming, ada secara batching. Nah, kita ingest datanya, kita juga bisa melakukan yang namanya aggregating gitu ya. Jadi kan data-data itu banyak ya sumbernya. Kita bisa join berdasarkan key primary key tertentu, key referencing key tertentu, misalnya NIK, nomor ID gitu ya. Nah, kita bisa saat kita misalnya ingest, kita bisa agregat juga gitu. Nggak perlu data-data individual, tapi kita bisa agregasi summary datanya gitu ya. Nah, itu adalah data collection ya. Ada proses labeling, proses ingesting, atau misalnya proses aggregating. Nah, ini ya, sumber-sumber datanya bisa data-data time series, data-data event, data sensor, IoT, sosial media gitu ya. Kita bisa batching, kita bisa streaming gitu ya. Kita bisa melakukan ETL data pipeline, ada ke data lake ya. Datanya disimpan di data warehouse, ada istilah database ya. Nah, data source itu tadi ya, berbagai macam sumber datanya sudah saya bahas tadi, ada data transaksi, macam-macam. Data ingestion itu bisa secara real time ya, menggunakan streaming atau batching ya, secara periodik. Data teknologi yang perlu dikuasai nih, ya, harus paham nih istilah-istilah misalnya ETL, data pipeline, data katalog, data lake ya, data warehouse, database. Nah, jadi gini ya teman-teman, saya ingin tekankan lagi. Itu data processing itu adalah data collection itu adalah part dari pekerjaan data engineer gitu. Jadi data scientist itu kan memang lebih kepada bagaimana bisa melakukan analisa data gitu ya. Walaupun sebenarnya pekerjaan data scientist itu harus bisa juga melakukan koleksi data gitu ya, menyiapkan data, membersihkan data gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada chart ya. Ekspektasi ya di dunia kerja itu ya. Ekspektasinya adalah data analisis itu ya, datanya sudah ready gitu ya. Itu 75% gitu. Sedangkan data cleaning itu cuma 25%. Padahal realitanya proses membersihkan data, proses mempersiapkan data itu pekerjaannya itu hampir 90%. Jadi hampir pekerjaan kita sebagai seorang data scientist itu adalah menyiapkan datanya gitu. Mengumpulkan datanya dan menyiapkan datanya. Menganalisa bikin modelnya itu cuma 10% gitu. Nah, ada lagi di satu ya teman-teman, ekspektasi di lapangan itu kita kerjanya itu 80% misalnya machine learning, deep learning 20%. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Pekerjaan data scientist itu mulai dari misalnya understanding the problem, itu bahkan menghabiskan waktu kita 30%. Kemudian bagaimana kita ngumpulin data ya 20%. Bagaimana kita cleansing datanya 10%, feature engineering 10%, machine learning dan deep learning itu 10% aja gitu ya. Maintenance bahkan 20% gitu. Jadi menurut saya
kalau berbicara tentang data science gitu ya, tidak bisa sekedar belajar misalnya machine learning aja gitu ya. Harus belajar bagaimana memahami masalah, bagaimana mengumpulkan data gitu ya, bagaimana membersihkan data, bagaimana melakukan feature engineering gitu ya, bagaimana modeling itu sedikit sekali gitu ya. 10% dari pekerjaan keseluruhan aja gitu ya, dia melakukan modeling. Menggunakan model machine learning ataupun misalnya deep learning. Nah, ini ada ekspektasi sama realita ya. Ekspektasi kita teman-teman mungkin ya udah makin belajarnya banyak dengan machine learning sama deep learning, padahal skill yang harus dimiliki itu nggak cuma itu gitu. Bahkan ada yang lebih utama. Kita harus paham masalahnya, nanti salah mendefine masalah repot gitu ya, sudah capek-capek mengerjakan dari awal sampai akhir ternyata nggak itu masalahnya gitu. Kita harus pintar-pintar bertanya gitu ya, mencari masalahnya. Terus bagaimana kita pintar-pintar mengumpulkan data gitu ya, identik sekali dengan pekerjaan seorang data engineer. Dia harus menemukan data yang tepat, bagaimana data itu bisa dirahasiakan, bagaimana itu bisa di-cleansing, dibersihkan gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa melakukan feature engineering gitu ya. Baru deh 10% itu melakukan misalnya model machine learning. Nah, jadi ya teman-teman, jadi waktu yang dihabiskan oleh seorang data engineer, data scientist itu adalah 60% membersihkan dan menyiapkan datanya. 19% mengumpulkan data, bagaimana data melihat pattern dari data cuma 9%, bagaimana memilih algoritma, bagaimana building training 3% gitu ya. Jadi waktu yang dihabiskan ya di dunia nyata itu ya kita akan menghabiskan banyak waktu di proses pembersihan data sedang mengorganize datanya gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak. Ya. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan saya itu siapa ya yang bertanggung jawab mengelola ataupun mengubah data ataupun menambahkan data, karena menurut sumber yang saya baca itu gimana ya, kadang berbeda-beda pendapat gitu. Misal gimana contohnya? Kadang apa ya, teknisi data atau data engineering dan data scientist itu sama-sama mengelola data gitu. Jadi saya bingung siapa yang sebenarnya gitu mengelola data ataupun mengubah data. Terima kasih. Oke, antara data scientist sama data engineer ya. Oke, dalam kondisi idealnya, kalau misal perusahaannya sudah besar, sudah mature, timnya sudah lengkap, yang harus menyiapkan datanya itu adalah data engineering. Data engineering gitu ya. Tim data engineer yang harus menyiapkan datanya. Tapi gitu ya, kalau misalnya datanya sebelum organisasinya belum terlalu lengkap, nah siap-siap data scientist itu dia harus bisa melakukan semuanya gitu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, data scientist itu dia itu generalis gitu ya. Data scientist itu dia harus bisa generalis gitu. Dari programming tool sampai dia banyak, dia bahkan ya, skill yang dikuasai oleh data engineer itu semuanya dia harus bisa kuasai juga, kecuali yang software engineering ya, nggak terlalu gitu. Dalam kondisi ideal di sebuah perusahaan, dalam kondisi ideal ya di sebuah perusahaan, tapi ada juga kondisi yang tidak ideal. Kondisi ideal itu data engineer yang nyiapin data gitu. Kondisi dia dalam perusahaan itu semuanya sudah ada tim begini, sudah ada data scientist, data engineer, machine learning engineer, data engineer. Tapi kalau misalnya tidak ada data engineer, siap-siap data scientist harus bisa melakukan itu. Data scientist ini harus siap mengerjakan pekerjaan data engineer, harus bisa mengerjakan machine learning engineer, harus bisa mengerjakan juga data analis. Karena dia memang adalah generalis gitu.
Kalau misalnya belum lengkap ya di timnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah oke, nanti ada data scientist, data engineer ini, dia harus bisa, dia bisa sekali-kali dibantu data engineer, atau dia juga harus bisa mengerjakan sendiri, mengoleksi data sendiri gitu. Nggak harus selalu menunggu data engineer misalnya. Nah, jadi data scientist itu cukup kompleks ya. Dia harus bisa skillnya cukup besar ya, melebar lah, bisa bermacam-macam. Kalau data engineer itu ya susah, nggak bisa tuh diminta ya. Kalau kondisinya dia sudah ada datanya, dia nggak bakalan diminta bikin model machine learning, bikin dashboard, dia nggak akan minta situ gitu. Karena dia fokus untuk menyiapkan datanya aja gitu ya. Data analis pun seperti itu. Ada suatu waktu dia harus bisa juga mengambil data gitu ya, membersihkan data juga gitu. Nah, istilah yang ada sekarang itu data scientist, lebih kepada misalnya teman-teman belajar sama data scientist. Ini sebenarnya tim data engineer itu sebenarnya masih termasuk dalam tim data science ya. Makanya di sini adalah data science role. Data engineer itu part of data scientist juga, data science juga gitu. Posisi data science. Tapi dia spesifik kerjaannya memang untuk menyiapkan data, membersihkan data gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ada, data scientist harus siap ya mengerjakan. Walaupun misalnya dia data engineer juga ada, dia harus juga bisa secara mandiri ya. Karena memang secara data scientist harus punya skill sampai di sana. Silakan di gimana kira-kira Mas Abdul Qori, ada ini belum? Masih bingung atau gimana? Bagian mana kalau misalnya masih bingung? Enggak ada, Pak. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Semisalnya mau memulai pengembangan produk baru, itu bagaimana caranya memulai sebagai data engineer? Dan apakah peluang peningkatan SDM itu ada, Pak, dalam data engineer? Pengembangan produk bagaimana tuh, Mbak? Misal mau ngembangin usaha, apa? Memulai usaha itu gimana? Oke. Saya yang perjelas dulu. Kebutuhan data engineer itu ketika memang sudah banyak data yang dikumpulkan. Jadi kalau misalnya organisasi itu sudah mengumpulkan data gitu ya, berbagai macam sumber gitu ya, ada datanya besar juga. Nah, biasanya itu sudah butuh tuh perusahaan itu atau organisasi itu butuh data engineer. Datanya tersebar di mana-mana, itu butuh tuh data engineer gitu. Datanya supaya bisa secara real time, dia butuh data engineer. Jadi memang sebenarnya organisasi itu ya pasti dia akan memproduksi data gitu. Perusahaan itu dia akan pasti memproduksi data. Dan yang mengumpulkan itu harus ada datanya. Jadi sebenarnya kalau berbicara posisi apa, posisi data science apa di awal-awal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah data engineer. Dia harus bisa menyimpulkan data, memasukkan, membersihkan data. Nah, pelan-pelan nanti ada data analis, data scientist. Bahkan data scientist itu belakangan gitu sebenarnya. Yang paling penting itu adalah data engineer sama data analis di awal-awal tuh. Ngumpulin datanya dulu gitu ya. Data engineer itu data engineer, data analis, data scientist itu nggak dapat bekerja kalau nggak ada data. Syarat untuk ada data engineer dia harus ada data dulu. Nah, makanya kalau misalnya organisasinya nih sudah ada nih berbagai macam data, perlu tuh misalnya data engineer. Atau kalau misalnya belum terlalu banyak duitnya, ya udah hire aja misalnya data analis yang bisa ngerjain data engineer juga. Nah, Mbak Mbak Mola mungkin bisa diklarifikasi pertanyaannya kalau misalnya belum terjawab. Ya, Pak, sudah cukup. Kalau peluangnya untuk peningkatan SDM, gimana, Pak? Maksudnya bagaimana tuh? Peluang peningkatan SDM-nya bagaimana? Ya, semisal apa karyawan, mengangkut karyawan apa gimana supaya nantinya bisa berkembang. Kaitannya dengan data engineering gimana maksudnya, sore?
nanti adakah peluang untuk peningkatan SDM pada data engineer maksudnya, Pak? Oh, menurut saya data engineer itu akan sangat dibutuhkan. Karena di mana-mana organisasi perusahaan itu memproduksi data. Dan menurut saya selama organisasi atau perusahaan itu memproduksi data, dia akan selalu perlu namanya orang yang menyiapkan data, yang membersihkan. Nggak perlu kita sebut namanya istilahnya data engineer. Istilahnya intinya perusahaan itu perlu sumber daya manusia yang bisa mengumpulkan data dari berbagai macam sumber dan membersihkan datanya dan menyiapkan datanya. Itu bisa dikerjakan sama data engineer atau misalnya data analis atau misalnya data scientist gitu. Nah, jadi itu menurut saya selama organisasi itu ada data, nggak bisa tuh ya data itu bisa digunakan, nggak ada tuh tim datanya. Apakah itu data engineer, data scientist, ataupun misalnya data analis. Jadi kalau misalnya prospeknya bagus gitu ya, orang yang menyiapkan data, membersihkan data ya. Jadi menurut saya sekarang itu sebenarnya di awal-awal kalau misalnya perusahaan ya pengembangan SDM ya perlu ada orang-orang tertentu, tim-tim tertentu yang bisa melakukan pengolahan data, ya mengumpulkan data dan membersihkan datanya. Nggak bisa tuh ngapa-ngapain, kita nggak bisa bikin dashboard kalau datanya nggak bersih, nggak ada datanya gitu kan. Makanya perlu tuh tim data engineer, orang data engineer atau tim data analis atau data scientist yang bisa mengerjakan pekerjaan data engineer. Kira-kira begitu nggak Mbak harapan jawabannya? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah kan ada lagi nggak teman-teman pertanyaan? Oke, saya lanjut sedikit ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya akan review lagi, balik lagi ke sini. Nah, kita bahas tentang data preparation ya, teman-teman. Jadi data processing itu ada proses memproses datanya, mengkoleksi datanya, ada juga proses menyiapkan datanya, gitu ya. Nah, data processing itu terdiri dari data pre-processing, data sama feature engineering, gitu ya. Tapi sebelumnya kita perlu melakukan misalnya exploratory data analysis ya. Jadi data pre-processing itu kita di saat menyiapkan datanya kita harus paham dulu datanya gitu. Sebelum kita melakukan pre-processing sama feature engineering, kita harus pahami dulu datanya dengan melakukan exploratory data analysis. Makanya dia adalah key aspek to understand the data adalah untuk mengidentifikasi pattern ya. Pattern recognition gitu. Jadi sebelum kita pre-processing datanya, sebelum kita bersihkan, sebelum kita feature engineering, kita harus pahami dulu datanya. Bagaimana cara kita memahami datanya? Kita bisa melakukan exploratory data analysis atau EDA gitu ya. Menggunakan visualization tools visualisasi. Bisa pakai Tableau gitu ya, bisa pakai Looker Studio atau bisa juga pakai Python gitu. Kita harus paham dulu datanya dengan melakukan exploratory data analysis ya. Kita bisa menggunakan Python, Tableau kah gitu ya. Tools-tools yang lain-lain ya bersihin data. Nah, setelah itu kita sudah tahu nih kondisi datanya. Berapa yang missing value gitu ya, bagaimana kotor datanya, ada yang ada outlier kita remove, kita ada duplicate kita juga ya. Oke, sebelum ke data processing sama feature engineering, saya mau bahas lebih ke exploratory data analysis. Jadi exploratory data analysis adalah merupakan teknik ya. Ini dikembangkan oleh John Tukey sama John Wilder di tahun 1970, udah lama ya, hampir 50-an tahun yang lalu gitu ya. Filosofi di balik ini semuanya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memahami data kita, bisa mengukur data kita gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi pattern, kita bisa melakukan recognize the pattern ya, pattern recognition di data sebelum menggunakan model-model probability, model-model statistik gitu ya. Kalau sekarang kan exploratory data analysis itu kita lakukan untuk bisa melihat kondisi data, bagaimana bersihnya data gitu ya. Setelah itu kira-kira model apa nih yang bisa kita lakukan, bisa kita pilih gitu ya. Itu adalah exploratory data analysis.
Nah, kenapa kita perlu melakukan exploratory data analysis ya? Yang pertama, kita memvisualisasi data supaya tahu nih, ya. Ini bentar. Kita visually analyze the data set in order to get insight to that. Jadi kita bisa melakukan exploratory analysis setidaknya adalah untuk mengetahui ini data kita bagaimana strukturnya, tipe datanya, kebersihan datanya bagaimana, gitu ya. Kira-kira kita bisa menggunakan model apa nih, ya? Model machine learning apa nih yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari data itu, gitu. Jadi kita lebih kepada mencari tahu ini datanya bagaimana, gitu ya, kondisinya. Terus itu akan membantu kita untuk melakukan feature selection, melakukan feature engineering, gitu ya. Jadi sebelum melakukan feature engineering, kita melakukan exploratory analysis dulu. Feature-feature atau kolom-kolom mana saja nih yang cukup penting untuk dianalisis gitu ya, untuk membuat model machine learning gitu. Nah, karena itu fitur-fiturnya akan digunakan untuk membuat model machine learning ya terutama gitu ya, menjawab pertanyaan. Selain itu kita juga bisa mendefine, menentukan bahwa apakah model prediktif ini bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan bisnis problemnya gitu ya. Kalau misalnya iya, kira-kira model apa ya? Model apa yang sesuai? Apakah model classification, regression gitu ya, clustering gitu ya. Nah, dari sana kita sudah bisa tahu. Kita melakukan exploratory data analysis sudah mengetahui data kita, jadi bagaimana kondisinya gitu. Nah, ini juga membantu kita untuk bisa mengkomunikasikan ya hasilnya kepada orang-orang yang non teknikal gitu ya. Karena kalau non teknikal nggak terlalu teknis banget ya melihatnya. Nah, kita bisa melakukan exploratory analisis. Nah, step ini ketika misalnya kita skip ya, kita nggak lakukan, itu bisa menghasilkan proses pembuatan model yang tidak akurat. Inaccurate model generation ya, hati-hati. Jadi step di awal ya, saya suka melakukan exploratory data analisis. Setelah data dikumpulkan, sudah ada datanya, teman-teman bisa melakukan exploratory data analisis dulu untuk memahami datanya gitu. Memahami datanya itu bisa dari sisi kualitas datanya, berapa clean atau tidaknya, kira-kira kolom-kolomnya apa saja, variabel-variabel atau fitur-fiturnya apa saja, model machine learning apa yang bisa digunakan gitu ya, apakah pertanyaan bisa dijawab atau tidak gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya teman-teman visualisasi. Salah satu visualisasi legend ya teman-teman, bagaimana ini banyak yang masih menggambar secara manual ya. Sekarang enak sekali teman-teman bisa menggunakan tools-tools yang sudah tersedia, ada Tableau, Docker Studio, Power BI, teman-teman bisa pakai Python, bisa pakai R gitu ya. Visualisasi ini teman-teman mapping ya. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan teman-teman, mungkin yang data preparation ini kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya melanjutkan ini. Kita ada bahas data preparation. Tadi kita udah bahas tadi saya sudah bahas tentang apa namanya? Data science prospektif dan life cycle-nya bagaimana gitu ya. Data mining juga tadi sudah saya bahas. Bagaimana definisi dari data, tipe-tipe data, bagaimana berpikir tentang data, bagaimana mewujudkan data driven organization gitu ya. Bagaimana konsep data science ya gitu ya. Terus bagaimana metodologi level output produknya, produk dari data science apa saja. Terus tadi sudah saya juga elaborasi tentang data engineering gitu ya. Dari dataset, data processing ya, kita sudah bahas juga gitu. Tadi sudah saya juga data processing gitu ya, exploratory data analysis. Saya sudah bahas juga tadi ini ya. Data preparation, data collection, data preparation. Nanti saya akan bahas ulang lah ya, biar lebih melekat. Minggu depan ya, jadi tadi hari ini kita udah bahas ini seharian. Untuk minggu depan saya akan bahas lagi, saya akan bahas ulang ini
secara garis besarnya dulu saja ya. Saya akan bahas ini. Saya juga akan perkenalkan saya bahas data science life cycle ya, tadi sudah saya bahas. Nah, jadi minggu depan, pertemuan berikutnya saya akan overview saja ini karena teman-teman sudah tahu, sudah saya ini paling akan saya bahas yang data preparation cukup ya. Explore data analysis mungkin saya overview saja. Terus kita elaborasi terkait feature engineering sedikit sama intro to SQL karena teman-teman sudah tahu menggunakan SQL, nanti teman-teman coba ya menggunakan BigQuery. Saya akan perkenalkan namanya BigQuery. Teman-teman sudah ada yang pernah coba nggak BigQuery di sini? Teman-teman sudah ada yang pernah pakai BigQuery nggak? Bisa komen 0 kalau belum pernah. Belum pernah, Pak. Oke. Tapi kalau query biasanya teman-teman pakai apa? Biasanya pakai SQL query tapi masih yang sederhana, Pak. Oke, apa-apa. Saya akan perkenalkan, saya bahas sedikit tentang SQL. Terus nanti saya akan perkenalkan menggunakan BigQuery ya. BigQuery, teman-teman bisa nanti coba-coba query, saya kasih data gitu ya. Habis itu kita akan lanjut sedikit kita lanjut ke data visualisasi ya. Kita akan lanjut ke data visualisasi di pertemuan berikutnya. Kita akan pakai Looker Studio. Saya akan perkenalkan Looker Studio. Saya perkenalkan dulu bagaimana prinsip visualisasi ya. Bagaimana menggunakan Looker Studio. Nah, di situ teman-teman, di sini ada yang pernah pakai Looker Studio belum? Atau Google Data Studio? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana fundamental of data visualisasi, bagaimana melakukan visualisasi yang benar. Di akhirnya nanti kita ada praktek. Nah, di pertemuan itu nanti mungkin kita ada jeda, silahkan dibuat dashboard. Di pertemuan keempat saya akan review dashboard teman-teman. Kalau misalnya ada waktu sedikit, kita akan bahas modeling juga gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi minggu depan kita akan diperkenalkan dua tools. Saya akan perkenalkan dua tools, BigQuery sama Looker Studio ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita akan bahas data visualisasi dengan setelah membahas data preparation, feature engineering sama intro to SQL sama BigQuery, kita akan bahas data visualisasi plus kita akan hands-on sedikit terkait Looker Studio. Harapannya teman-teman nanti kita bisa belajar teman-teman bikin dashboard lah ya. Nah, nanti saya akan kasih feedback bagaimana, terus saya akan kasih materi tambahan visualisasi plus bagaimana modeling juga ya tentang AI sama machine learning. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ayo. Mungkin bisa open cam dulu juga Pak ya, Pak Agung ya. Ya. Oh ya. Silakan open cam dulu semuanya. Oke, baik mungkin seperti itu dulu ya Pak Agung ya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi lebih data preparations, terus pengenalan dengan BigQuery, SQL, sama data visualisasi gitu ya. Baik, Mungkin seperti itu Pak Agung. Sebentar saya screenshot lagi sekali. Oke, saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Terima Pak Adi untuk yang disampaikan.
Untuk berikutnya, saya mohon semuanya ya. Jadi yang belum hadir di sini nanti tolong dikasih tahu. Kemudian ketika sudah mulai perkuliahan ya, lewat Zoom ini, tolong semuanya disiapkan dengan baik. Ya, maksudnya disiapkan itu ya Anda fokus dalam perkuliahan ini, jangan sampai ada gangguan di kanan kiri ya, yang bisa Anda menjadi tidak fokus. Karena waktu 3 jam itu menurut saya cepat ya, cepat banget. Jadi mohon semuanya kalau besok sudah untuk pertemuan berikutnya tolong disiapkan. Kalau tadi Pak Andi menyampaikan kita akan ada visualisasi ya, tolong disampaikan besok berarti disiapkan Anda semua sudah di depan laptop atau komputer yang bisa langsung visualisasi. Nah, gitu ya. Jadi supaya Anda juga bisa mengikuti untuk yang berikutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Ya, kita jumpa lagi untuk perkuliahan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mandu, ada tambahan Pak Mandu? Tidak ada, Pak Agung. Oke. Oke, kita akhiri perkuliahan ini ya.